Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? Halo para siswa dan siswi yang luar biasa, bagaimana kabarnya hari ini? I do hope you are all doing well. Saya harap semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to English Class, selamat datang di kelas bahasa Inggris. Okay everyone, for today's meeting we will learn about the material. Jadi untuk pertemuan kita ya pada hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, begitu ya. Are you ready to join this class? Apakah siap untuk mengikuti atau bergabung di kelas ini? Baik everyone, meskipun kita masih online, namun kita harus tetap semangat ya. Kita harus selalu ingat bahwa kita harus menjadi orang yang sukses dan juga orang yang dapat menggapai semua impian kita. Baik, everyone. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita ya pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay, everyone. Ya. Today we will learn about pronouns. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pronouns atau kata ganti ya. Baik, ada yang mengetahui apa itu pronouns atau contoh-contoh pronouns atau kalimat yang mengandung pronouns? Okay everyone, mari kita simak ya untuk materinya. Okay everyone, untuk yang pertama, we will know about the definition ya. Kita akan mengetahui definisi atau pengertian dari pronouns atau kata ganti itu sendiri. Baik, in self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition ya. Jadi, saya ulangi ya. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Jadi, di dalam memperkenalkan diri dan juga kegiatan-kegiatan atau aktivitas komunikasi lain, ya, pronouns atau kata ganti itu seringkali digunakan untuk mencegah pengulangan-pengulangan yang tidak penting. Ya, pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronoun is a word that takes the place of a noun. Jadi untuk kata ganti merupakan sebuah kata yang mengambil alih tempat sebuah kata benda. Ya, such as seperti I, you, me, it, they, we, she, him, us, and so on. Ya, baik ini terkait dengan definition atau istilahnya sekilas pandang ya terkait dengan kata ganti itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya we will know about types of pronouns ya. Kita akan mengetahui tipe-tipe atau jenis-jenis dari kata ganti. Apa saja untuk jenis-jenisnya? Mari kita simak. There are several types of pronouns ya. Jadi ada beberapa jenis atau ada beberapa tipe dari kata ganti. Ya, ada yang dinamakan subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjectives, dan juga possessive pronouns. Jadi ada 4 ya. Saya ulangi. Jadi ada 4 tipe dari kata ganti. Untuk tipe atau jenis pertama yaitu subjective pronouns ya. Kemudian untuk tipe atau jenis yang kedua dari kata ganti yaitu objective pronouns ya. Kemudian untuk tipe atau jenis yang ketiga dari kata ganti yaitu possessive adjectives. Dan yang terakhir, tipe atau jenis dari pronouns atau kata ganti yaitu possessive pronouns ya. Apa yang dimaksud dengan subjective pronouns? Apa yang dimaksud dengan objective pronouns? Possessive adjectives dan possessive pronouns? Mari kita simak untuk materinya satu persatu ya. Baik, untuk yang pertama yaitu subjective pronouns. Subjective pronouns are the subject of a sentence. Jadi subjective pronouns ya, kata ganti subjektif ini merupakan subjek dari sebuah kalimat. Begitu ya. Such as seperti I, you, she, he, it, we, and they. I, saya, you, kamu atau Anda, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, untuk
benda atau binatang, we, kita atau kami, dan they, mereka. Ya, baik. Mari kita simak untuk contoh-contohnya ya. Di sini ada beberapa contoh yang mengandung subjective pronouns tentunya ya. Baik, untuk contohnya yang pertama ada I have 3 dogs. Saya memiliki 3 ekor anjing. Baik, kata yang dimaksud dengan subjective pronouns di sini tentu I ya, saya. Baik, karena saya di sini sebagai subject of a sentence ya. Kemudian contoh yang kedua ada you like pizza. Kamu menyukai pizza. You di sini juga berfungsi sebagai subjective pronouns ya. Kemudian he studies in elementary school. Dia belajar di sebuah sekolah dasar. He di sini juga berfungsi sebagai subjective pronouns ya. Kemudian contoh selanjutnya ada she will get married. Dia perempuan akan menikah ya. She di sini juga berfungsi sebagai subjective pronouns. Kemudian ada we love Indonesia. Kita atau kami mencintai Indonesia. Nah, we di sini juga berfungsi sebagai subjective pronouns. Kemudian contoh selanjutnya adalah they need attention. Mereka membutuhkan perhatian. They di sini juga berfungsi sebagai subjective pronouns. Dan contoh yang terakhir adalah it barks when it is happy. Ya, itu menggonggong. It di sini adalah untuk mengganti dog atau anjing ya. Jadi anjing menggonggong ketika anjing senang. Begitu ya. Baik, kita lanjut untuk tipe yang kedua yaitu objective pronouns. Apa itu objective pronouns? Objective pronouns are the objects of a sentence. Jadi objective pronouns merupakan atau adalah ya objek dari sebuah kalimat, such as seperti me, him, her, it, us, them, dan you ya. Baik, mari kita simak contoh-contohnya di sini ya. Untuk contoh yang pertama adalah I know Caroline. She introduced me to you via email. Saya mengetahui Caroline ya. Dia memperkenalkan saya kepada Anda atau kamu melalui email. Nah, ada yang bisa menebak kata mana yang berfungsi sebagai objective pronouns? Ya, betul sekali. Jadi me ya. Me di sini berfungsi sebagai objective pronouns. Kemudian untuk contoh yang kedua, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Ya, saudara laki-laki saya merupakan seorang siswa sekolah dasar. Terkadang saya menemani dia untuk pergi ke sekolah. Nah, ada yang bisa menebak kata mana yang berfungsi sebagai objective pronouns? Ya, betul sekali. Him, ya. Him di sini berfungsi sebagai objective pronouns. Kemudian, untuk contoh yang ketiga adalah my sister is a good student. Her campus gave her scholarship. Baik, jadi saudara perempuan saya merupakan seorang siswa yang bagus, begitu ya. Kemudian, kampusnya memberikannya beasiswa atau scholarship, ya. Baik, kata mana yang berfungsi sebagai objective pronouns? Iya, betul sekali. Her, ya. Begitu. Baik, kemudian untuk yang keempat, we love animals, ya. Kami atau kita mencintai binatang. Last week, our neighbor gave us a funny kitten, ya. Minggu lalu, tetangga kita memberikan kita seekor anak kucing yang lucu. Begitu ya. Nah, kata mana di sini yang termasuk ke dalam objective pronouns? Betul. Jadi yang termasuk ke dalam objective pronouns adalah us. Begitu ya. Baik, mari kita lanjut ke tipe atau jenis kata ganti yang ketiga. Untuk jenis atau tipe kata ganti yang ketiga dinamakan possessive adjectives, ya. Possessive adjectives are words that indicate possession. Jadi untuk possessive adjectives adalah atau merupakan kata-kata yang mengindikasikan kepemilikan.
Possessive adjectives are used with nouns, ya. Jadi digunakan dengan atau bersamaan dengan kata benda, ya. Such as, contohnya adalah my, your, her, his, our, their, and its, ya. Contoh-contohnya bagaimana? Mari kita simak. Untuk contoh yang pertama, I have a cat. My cat is very cute. Saya memiliki seekor kucing. Kucing saya sangat lucu. Nah, mana yang difungsikan atau berfungsi sebagai possessive adjectives? Ya, my, ya, dari my cat. My di sini berfungsi sebagai possessive adjectives, ya. Dan cat di sini adalah noun. Jadi, sesuai dengan penjelasannya bahwa possessive adjectives itu digunakan bersamaan dengan nouns atau kata benda, ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada you have 3 dogs. Kamu memiliki 3 ekor anjing. Your dogs need a lot of attention, ya. Anjing-anjing kamu atau anjing-anjingmu atau anjing-anjing Anda membutuhkan banyak perhatian. Nah, your di sini juga berfungsi sebagai possessive adjectives, ya. Di mana possessive adjectives diikuti oleh nouns dan dogs di sini berfungsi sebagai nouns atau kata benda. Kemudian, untuk contoh yang ketiga adalah he studies in elementary school. His school is not far. Ya, dia belajar di sekolah dasar. Sekolahnya tidak jauh. Nah, his di sini juga berfungsi sebagai possessive adjectives dan school berfungsi sebagai noun atau kata benda. Kemudian, untuk contoh yang terakhir adalah she loves reading books, ya. Dia mencintai membaca buku atau dia suka membaca buku. Her books are in that cupboard, ya. Buku-bukunya berada di lemari itu. Nah, her di sini, ya, juga berfungsi sebagai possessive adjectives dan books ini berfungsi sebagai kata benda atau noun, begitu ya. Baik, everyone. Kemudian untuk jenis atau tipe pronouns atau kata ganti terakhir atau keempat, yaitu possessive pronouns, ya. Possessive pronouns also show possession, ya. Jadi untuk possessive pronouns ini juga menunjukkan kepemilikan, but, ya. Tetapi possessive pronouns are not followed by nouns. Jadi possessive pronouns ini tidak diikuti oleh kata benda, ya. Contohnya adalah such as mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Begitu ya. Baik, untuk contoh-contohnya mari kita simak. Ada this is my book, ya. Ini buku saya. This book is mine. Buku ini milik saya. Kemudian untuk contoh yang kedua, these are your dogs, ya. Anjing-anjing ini adalah anjing-anjingmu, begitu ya. These dogs are yours. Anjing-anjing ini adalah milikmu. Kemudian untuk contoh yang ketiga, his school is far from here. His is far, ya. Sekolahnya jauh dari sini. His is far, gitu ya. Kemudian juga ada contoh her book is interesting. Hers is interesting. Kemudian ada their family business is good. Theirs is good, ya. Kemudian ada our plan has many alternatives. Ours has many alternatives. Begitu ya. Ini merupakan penjelasan, ya, dari possessive pronouns. Baik. Nah, setelah kita mengetahui tipe-tipe atau jenis-jenis dari pronouns atau kata ganti, mari kita kerjakan untuk exercisesnya, ya, atau latihan-latihannya. Nah, ini bisa dikerjakan, begitu ya. Dan setelah dikerjakan nanti boleh dikirimkan, begitu ya. Fill in the blanks with the right words, ya. Jadi isilah, ya, untuk kekosongan-kekosongan dari kalimat ini dengan kata-kata yang benar. Begitu ya. Jadi di dalam kurung ini ada 2 kata dan bisa untuk dipilih, ya, kata yang benar, begitu, untuk melengkapi kalimat ini sesuai dengan fungsinya, begitu ya.
Contohnya di sini ada bla bla bla, pilihannya ada me atau I. Kemudian kalimat selanjutnya, come to Yogyakarta every month, ya, every month. Apakah yang betul kata untuk melengkapi kalimat ini adalah me atau I? Begitu ya. Kemudian ada juga bla bla bla, his or he, ya, spends the weekend playing guitar. Kemudian untuk yang ketiga, I am going to introduce bla bla bla, she or her, ya, to one of my pen pals in Malaysia. Jadi bisa dipilih apakah she atau her, ya, yang betul. Kemudian ada yang keempat, she is 16 and bla bla bla, her or she school in Minneapolis, begitu ya. Kemudian yang kelima ada he told me about his family and I told bla bla bla, my atau mine, begitu ya untuk pilihannya. He told me about his family and I told bla 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 too, begitu ya. Baik everyone, I think that's all enough for today's meeting, begitu ya. Saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Ini merupakan referensi begitu atau daftar pustaka yang digunakan begitu ya sebagai buku sumber materi pronounce atau kata ganti ini. Dan everyone, I do hope you can gain many benefits from this material. Saya harap semuanya dapat mendapatkan banyak manfaatnya ya dari materi ini. And if you have any questions, please feel free to ask me ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan. Okay everyone, we close our meeting today by reciting basmalah hamdalah together. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.